Kita lanjutkan tentang lanjutan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita membiasakan diri kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa mengingat Allah, berzikir dengan Allah, berdoa, bermunajat, minta ampunan, senantiasa banyak beristighfar. Karena bulan ini adalah bulan banyak ampunan. Kemudian kita minta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala karena bulan ini adalah bulan berkah. Bulan Ramadan adalah bulan berkah. Kemudian kita memperbanyak berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jihad itu tidak hanya diartikan berperang, karena berperang itu lebih kepada harb. Berperang itu adalah qital. Maka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kesungguhan yang maksimal. Kita melatih diri kita untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala inilah yang apabila kita semuanya ya mempunyai ini, maka penjabaran nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya takwa itu adalah jihad fi sabilillah, artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada saatnya ketika harus berjihad dengan cara kita, dengan cara berperang atau harb berperang, kita berada di medan tempur sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu tatkala kita menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, di mana dakwah Islam itu diganggu, di mana Islam ya, dan muslimin itu diganggu, diperangi, maka ada kewajiban umat-umat Islam untuk berperang, memerangi kembali orang-orang yang mengganggu umat Islam, dalam artian mengganggu dakwah, mengganggu untuk beribadah dan seterusnya. Nah, para iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah tempo dulu, tentu kita akan mengetahui bahwa jihad yang dikatakan di sana sebagai kita peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu juga kebanyakan terjadi di bulan Ramadan. Banyak peristiwa-peristiwa di antaranya perang Badar itu juga terjadi di kedua Hijrah, tahun kedua Hijrah. Kemudian Futuhatul Mekah atau Fatsul Mekah terjadi pada 8 Hijrah. Melakukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad juga di bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi pada perang Hittin. Kemudian sampai penaklukan Baitul Masjid dari Salibis itu juga terjadi di bulan Ramadan. Namun selain kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala agar diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini ada seperti apa yang kami bacakan di buku 5, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "As-siyamu junnatun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa itu merupakan junnah. Puasa itu merupakan perisai. Kalau kita berkata perisai, itu bisa dikatakan tameng, bisa dikatakan benteng. Maka puasa itu merupakan perisai, puasa itu merupakan tameng, puasa itu merupakan benteng. Maka di dalam kitab remaja, dalam riwayat Abu Dawud ya dikatakan bahwa asyamu junnatun minan nar. Sesungguhnya puasa itu junnah. Artinya junnah itu perlindungan minan nar, daripada api neraka, ka junnatun minal qatl. Sebagaimana tameng, perisai, benteng dari peperangan atau pertempuran. Para pemirsa channel YouTube yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu Kamal Channel,
Maka tatkala kita berkata berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan junnah, dan bukan hanya puasa di bulan Ramadan, maka puasa-puasa yang lain, puasa-puasa sunnah, puasa-puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, puasa-puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, ada puasa 3 hari dalam setiap bulan, ada puasa Zulhijjah, ada puasa Asyura, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Syawal, kemudian dan lainnya. Itu merupakan junnah, merupakan perisai, merupakan benteng. Perisai apa? Yaitu perisai dalam kita hidup di dunia, dan juga perisai ketika kita nanti hidup di akhir. Perisai hidup di dunia yaitu membentengi pribadi kita, membentengi kita sebagai orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersabar. Karena tadi sudah kita katakan bentengnya adalah senantiasa bersabar. Kemudian senantiasa kita tidak cepat mengambil kesimpulan, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terprovokasi, dan seterusnya. Maka ketika kita berpuasa, apabila ada orang datang, ada si jahil datang kepada kita dan ingin menjahili kita, maka Rasulullah SAW mengatakan, katakan ini sho'imun, katakan saya sedang berpuasa, atau saya ini orang yang berpuasa. Artinya kita menahan marah, menahan emosi, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terbawa arus. Makanya orang-orang yang beriman itu harus mempunyai apa yang dikatakan pemikiran ini, agar supaya tidak gampang terprovokasi, tidak gampang terpengaruhi sehingga timbul emosi. Harus memilih bagaimana ini kebenarannya, harus ada check and recheck dalam pribadi kita ini. Nah, ini itulah junnah. Maka junnah di dunia ini bukan hanya itu saja, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini pertolongan tentunya kita akan diberi kesejahteraan, akan diberi rahmat, akan diberi berkah, dan seterusnya. Yang bila dengan kasat mata kita melihatnya itu tidak kelihatan. Mana berkatnya? Nah, ini ranah Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan tadi kepada kita sekalian di dunia, akan memberikan ampunan dari dosa, ya, kita di dunia, akan memberikan pahala kepada kita di dunia. Nah, ini semuanya merupakan perisai, ya, benteng. Kemudian akan melindungi kita dari hal-hal yang buruk, karena kita berpuasa dengan tadi bersabar. Kemudian kita terhindar dari hal-hal yang akan merusak pribadi kita, melindungi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena kita sabar menahan maksiat, kita bersabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman tatkala berpuasa itu harus benar-benar bersabar, ya, karena memang bersabar itulah kunci daripada orang-orang beriman. Karena orang-orang yang berpuasa, karena orang berpuasa itu puasa sakun, menahan lapar, menahan haus, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menahan dari hal-hal yang menjadikan puasa kita tidak sempurna, ya. Ini semuanya karena ada rasa kesabaran dalam diri kita. Nah, ini melatih diri kita untuk menjadi orang yang bersabar, sabar menahan maksiat. Nah, sabar menahan maksiat itu ada rentetannya. Karena apabila kita berpuasa tapi dibarengi dengan kemaksiatan, maka percumalah puasa kita. Maka menahan diri dari perbuatan maksiat tatkala kita berpuasa, ya, di bulan Ramadan, atau di puasa pada hari-hari lain di lain bulan Ramadan,
yang puasa itu dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tentunya ini kita akan mendapatkan junnah di dunia, dan junnah di akhiratnya adalah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Baik hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan. Di antaranya ada hadis Tirmidzi, hadis Ibnu Abu Dawud. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad juga diterangkan. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, qala Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun yastajinu bihal abdi minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai, dan ia memerisaikan, atau puasa itu adalah merupakan benteng atau tameng yang memberikan pelindungan atau menjadikan benteng bagi orang-orang yang beriman dari api neraka. Artinya membentengi orang-orang yang beriman itu agar tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita berada di akhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu junnatun. Siam itu adalah merupakan junnah, merupakan perisai. Merupakan perisai. Yastajinu bihal abdi minan nar, yang memberikan tameng, memberikan pelindungan atau perisai, memberikan menjadi benteng bagi orang-orang yang berpuasa, minas aim. Yastajinu bihal abda, yang membentengi para orang-orang yang beriman atau orang yang memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan sesungguhnya bau mulut orang-orang yang beriman itu dalam riwayat lain diterangkan kal rihil misik, sebagaimana angin, sebagaimana minyak kasturi, minyak misik. Kemudian dalam hadis lain diterangkan juga bahwa puasa ini adalah pahalanya bagiku, atau puasa itu li, ibadah puasa